Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua ya, yang disayang dicinta oleh Tuhan Yesus, diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumat malam hari ini tanggal 11 Juli 2025. Waktu berjalan terus, tapi biar kita mau setia sama Tuhan. Biar kita menjadi 5 gadis yang bijaksana, menanti kedatangan Tuhan dengan berjaga dan berdoa. Di dalam firman Tuhan kita mau baca pada malam hari ini dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Di situ dikatakan hanya 144.000 orang yang sudah ditebus dari bumi, dan tidak terdapat dusta, tidak bercela, karena selama hidupnya selalu mengikuti Yesus dengan setia. Itu mari Bapak Ibu, sudah jelas di dalam Alkitab dikatakan orang yang sudah ditebus dari muka bumi berarti Bapak Ibu bersama saya yang selalu ikut Yesus, yang taat kepada firman Allah itu diselamatkan. Itu firman Allah katakan. Itu mari, kesempatan masih ada buat kita. Pintu surga masih terbuka. Jangan pernah sia-siakan waktu hidup yang Tuhan berikan. Tapi berikan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kerinduan kita bersama, kerinduan saya bersama Bapak Ibu, hiduplah seperti Yesus. Seperti yang sebentar saya Pastor Yakob Rama akan menyanyikan pujian ini. Seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Itu saja ku pinta, amin, haleluya. Dalam jalanku setiap langkah hidup kita sampai masuk ke surga. Saya mau, mari kerinduan kita bersama seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Itu saja ku minta. Kerinduan kita bukan minta kekayaan, bukan minta dunia ini, tetapi hidup seperti Yesus, memiliki karakter ilahi, menjadi serupa dengan Yesus. Saya mau, amin, haleluya, seperti Yesus, amin, haleluya. Dalam kitab Filipi pasal 2 yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, hidup di dalam firman Tuhan. Saya mau setia dan taat pada firman Tuhan, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan malam hari ini mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku, semua salahku Bapa. Terima kasih Bapa.
berfirman Bapa. Malam hari kami siap untuk terima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, bersama saya biar hari-hari kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dari awal manusia diciptakan Tuhan, serupa dengan gambar Allah. Kalau Bapak Ibu baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Tapi akibat dosa, manusia nurutin dosa, hilang kemuliaan Tuhan. Itu mari melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Betapa besar kasih Allah, pengorbanan Tuhan yang tak terhingga itu. Sempurna, sejati, agung dan mulia. Dan kita diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak lagi di bawah kutuk dosa, tapi di bawah kasih karunia Tuhan. Itu mari Bapak Ibu, selagi Tuhan berikan kesempatan, Tuhan sudah panggil pilih hidup kita. Jangan ikuti kedagingan, jangan ikuti keinginan manusia, ikuti firman Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal 2 ayat 1-5. Bapak bisa baca, tapi saya mau baca ayat yang kelima. Hendaklah kamu hidup bersama. Mari kita hidup bersama-sama. Dalam rumah tangga kebersamaan, di dalam gereja kebersamaan, di dalam pelayanan kebersamaan, di dalam pekerjaan bersama, dimanapun kita berada, dalam suatu ikatan kebersamaan di dalam Tuhan. Unity, kata firman Tuhan, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Perasaan pikiran kita, mari biar Roh Kudus kan tuntun kita supaya kita melangkah di dalam firman Tuhan. To be like Jesus. Hidup seperti Yesus, memiliki karakter ilahi, yaitu memiliki cinta kasih vertikal horizontal. Kedua, memiliki sifat taat, jangan bandel, vertikal horizontal. Ketiga, rendah hati, vertikal horizontal. Vertikal rendah hati di hadapan Tuhan, jangan sombong. Horizontalnya jangan sombong terhadap istri, terhadap anak, dengan sesama, dengan siapapun. Belajar rendah hati. Yang keempat, memiliki sifat setia kepada Tuhan vertikal, kepada suami istri, kepada sesama, dalam pekerjaan apapun, dalam pelayanan, belajar menjadi hamba Tuhan, anak Tuhan yang setia. Yang kelima, hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Karena firman Allah katakan Yohanes 14 ayat 6, Yesus adalah jalan yang membawa ke suatu kebenaran, membawa kepada suatu kehidupan. Kebenaran Tuhan akan membawa kita hidup kudus. Penting itu. Ya, sudah tidak bisa hidup kudus kalau tanpa kebenaran dari Tuhan yang dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca urutan Bapak, puji Tuhan. Kemarin kita baca tentang angka 66 antikris. Itu di Wahyu 13 sudah selesai. Berurutan supaya kita makin dalam mengerti akan firman Tuhan ya. Supaya kita tidak ikutin perkara-perkara dunia ya, yang nanti akan dihanyutkan oleh kuasa iblis, masuk di dalam angka 6 antikris ya. Tapi kamu mau hidup seperti di Wahyu pasal 14 ayat 1-5. Di situ adalah pilihan orang-orang diselamatkan sama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Ada di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapa. Lihat ini. Di dahi mereka seperti di dalam Wahyu pasal 22 4, Saudara. Ya. Jadi setiap kita selamat bukan karena sinode gereja. Enggak ada di dalam Alkitab yang selamat tuh yang tertulis sinode gereja. Enggak ada, Saudara. Ya. Jadi semua kita sama di hadapan Tuhan. Bukan gereja juru selamat, tapi Tuhan Yesus juru selamat. Bukan pendeta juru selamat, bukan manusia juru selamat, tapi Tuhan Yesus Kristus. Wahyu 22 ayat 4 dikatakan, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Namanya berarti nama Yesus. Yesus adalah firman Allah. Jadi orang yang taat kepada firman Allah itu yang diselamatkan. Angka 144.000 ya, ini simbol daripada angka ilahi. Ya, saya sebagai hamba Tuhan punya pandangan tafsiran. Ini tafsiran menurut pandangan rohani saya. 144 kalau dijumlah itu angka 9. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 4, 9.
9 angka buah Roh Kudus. Ya, 0 bicara apa saudara? Bicara hati yang bersih, hati yang tulus. Sampai di angka 3, 144.000 artinya 144000 3 kali. Artinya angka yang tulus, hati bersih, menghasilkan kebangkitan. Yesus bangkit pada hari ketiga. Jadi mari kita mau bangkit. Kita punya hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. 144.000. Dan juga punya arti 12 kali 12, 12 suku bangsa Israel, 12 murid Yesus dikalikan 1000 angka simbolik rohani. 1000, satu yang mengandalkan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Saya katakan tadi 0 selalu berangkat 3 kali. Hati yang murni, hati yang tulus, hati yang bersih. Ini tafsiran saya. Jadi ini masuk rahasia Tuhan. Apakah persis angka akurat nanti hanya 144.000? Saya seyakin-yakinnya pasti banyak juga yang diselamatkan. Bukan seluruh dunia cuma 1 manusia diciptakan Tuhan, miliar-miliar sudah. Ya, dari sejak Adam dan Hawa sampai sekarang masa 144.000. Ini angka simbolik menurut tafsiran saya. Karena Tuhan berkata, ya, Tuhan tidak mau dalam 2 Petrus 3:9, Tuhan tidak mau seorang pun binasa, tapi Tuhan mau banyak yang selamat. Tuhan kerinduan banyak selamat. Tapi memang manusia itu banyak bandel, saudara. Manusia itu banyak bandel, tidak mau taat kepada firman Tuhan. Oleh itu mari, saya mau baca 2 Petrus 3:9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini kerinduan dari Tuhan. Semua orang berbalik dan bertobat, tapi kenyataannya banyak manusia-manusia yang bandel, yang tidak ikuti akan firman Tuhan. Waktu mari kita mau taat kepada firman Tuhan, kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh ikuti firman Tuhan. Sehingga kalau kita ikuti firman Tuhan, kita akan masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Karena kerinduan kita Bapak Ibu ya, suatu kalau Yesus datang, kita bersama dengan Tuhan. Oh luar biasa, itu menjadi kerinduan kita bersama. Mari, dan di sini selalu berkata ya, banyak yang diselamatkan beribu-ribu. Ya, kalau kita baca di dalam dalam kitab Yudas, Tuhan akan bersama dengan beribu-ribu orang kudusnya. Yudas pasal 1. Ya, saya mau baca ayat 14, demikian firman Tuhan. Yudas pasal 1 ayat 14, juga tentang mereka Henoh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu yang kudusnya. Ribu-ribu, jumlah ribuan atau bisa jutaan, seribu kali seribu, ya bisa jutaan. Dan begitu banyak dan kerinduan kita. Mari, yang penting setiap kita pribadi-pribadi, ya, kita mau sungguh sama Tuhan, mau hidup di dalam firman Tuhan. Terus ayat yang kedua, aku mendengar suatu suara dari langit, bagikan dia suara air bah, dan bagikan deru guru yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta, di hadapan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain pada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Ya, termasuk Bapak Ibu bersama saya. Ayo kita pastikan dengan iman kita mau taat kepada firman Tuhan, sehingga kita masuk di dalam bagian yang dipilih sama Tuhan. Ada yang keempat, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang mengerti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Coba ini, ya, mengikuti anak domba kemana ia. Jadi adalah orang-orang yang setia sama Tuhan, yang ikuti firman Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan, yang menjadi pelaku firman, itu diselamatkan masuk di dalam pilihan Tuhan. Mari Bapak Ibu, jelas firman Allah katakan demikian, kita mencinta Tuhan. Ayat yang kelima, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Amin. Kerinduan dari Tuhan Yesus seperti dalam 1 Tesalonika pasal 5:23. Kiranya Allah damai sejahtera akan menguruskan Bapak Ibu semuanya, sehingga roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna, tidak bercelah. Karena di surga tidak ada dosa. Di surga tidak ada barang yang najis. Tapi surga adalah tipe orang yang hidup di dalam firman Tuhan.
Karena di surga nanti ada 3 hal. Kerajaan Allah adalah kebenaran, ada damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus, ada kebenaran. Jadi jelas hidupnya di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Hidupnya sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari melalui firman-firman selalu kita dengar, kita sudah jelas kita mau hidup menjadi pelaku firman. Dari saat ini mari Bapak kita latih diri kita. Biarpun Bapak mungkin 1%, tapi dibentuk sama Tuhan sampai 2%, 3%, 4%, 5%, dan seterusnya sampai Yesus datang. Hanya 100% hidup kita dikuduskan, tidak bercacat celah, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Seperti Yesus, amin. Kerinduan kita, mari kita berdoa malam ini, minta sama Tuhan seperti Yesus. Itu sajaku minta, haleluya, dalam jalanku, amin, haleluya, sampai ke surga, amin, haleluya. Saya mau seperti Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mau seperti Yesus. Amin. Kita mau seperti Yesus. Kita dibentuk biar hari ini hari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dipimpin Roh Kudus, sehingga langkah demi langkah kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusan ilahi. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.